Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Hikmat Pagi. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu sehat, selalu semangat, dan kita bahagia menjalani hari-hari kita. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Engkau baik. Kami boleh menjalani hari-hari kami meskipun tidak mudah, namun kami tahu bahwa kami disertai, kami diberkati, bahkan kami dilengkapi dengan segala yang kami perlu. Tuhan, hari ini kami mau menapaki hari baru bersama-Mu. Berbicaralah dan berikan kami ketetapan serta apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah iri hati dan manifestasinya. Kita akan membaca dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 14. Namun kita hanya fokus di ayat 9 dan 10 saja. 1 Samuel pasal 18 ayat 9 dan 10, demikian firman-Nya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, pernahkah kita memperhatikan seekor ulat yang menggerogoti dedaunan? Tentu saja mulanya ulat hanya akan menggigit sedikit bagian saja. Akan tetapi lama-kelamaan ulat dapat menggerogoti setengah bahkan hampir seluruh daun yang ada. Sama seperti ulat yang menggerogoti dedaunan hijau, demikian pula dengan iri hati yang dapat menggerogoti hidup seseorang. Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita ketika satu waktu Saul dan Daud pulang dari medan perang. Para wanita dari seluruh kota itu datang dan menyambut mereka dengan meriah. Mereka disambut dengan pujian, nyanyian, dan tarian yang penuh dengan kegembiraan. Sambil bernyanyi dan bergembira mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Betapa marahnya dan panasnya hati Saul mendengar hal tersebut. Saul marah saat dirinya dibanding-bandingkan dengan keberhasilan Daud. Saul merasa bahwa keberadaan Daud, seorang yang tadinya bukan siapa-siapa dan berasal dari padang, sekarang memperoleh keberhasilan yang melampaui dirinya yang adalah seorang raja. Sejak hari itu, Saul menyimpan perasaan iri terhadap Daud. Ketika Saul memendam rasa iri terhadap Daud, coba kita perhatikan apa saja yang kemudian Saul lakukan. Hanya rancangan-rancangan penuh kejahatan saja yang muncul dan kemudian dilakukannya. Ketika Daud sedang bermain kecapi untuk menghibur dirinya, justru yang dilakukan Saul adalah mengambil tombak dan melemparkannya kepada Daud sampai 2 kali. Saul berencana jahat untuk menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tidak hanya itu, Saul juga dengan sengaja menempatkan Daud menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan setiap kali terjadi peperangan. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, betapa mengerikannya manifestasi dari dosa iri hati. Dosa ini menjadi pintu masuk bagi dosa-dosa yang lain, menimbulkan celaka, relasi yang rusak, konflik, bahkan pembunuhan. Dengan demikian, marilah kita kembali mengoreksi hati kita. Jangan sampai dosa iri hati ini muncul dan memberi dampak akan relasi kita dengan sesama. Jangan sampai dosa iri hati menggerogoti hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh diingatkan betapa mengerikannya ketika hati kami dikuasai dengan iri hati. Kami gelap mata,
kami membabi buta, dan kami bisa melakukan apapun juga untuk memuaskannya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini mampukan kami punya hati yang tulus, mampukan kami punya hati yang murni, dan mampukan kami terus-menerus diperbaharui Roh Kudus, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan bagi Kristus, hidup yang mengasihi sesama, dan hati kami adalah hati yang sungguh-sungguh menganggap sesama sebagai bagian dari kehidupan, dan kami menghormati, mengasihi mereka sebagaimana Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, betapa mengerikannya ketika hati kita dikuasai iri hati dan dendam. Kecenderungan dosa manusia adalah bersaing dan membandingkan, tapi seringkali tidak siap menerima kekalahan. Iri hati dan dendam menjadi pelarian lawan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani hari ini, kita nikmati kasih setia Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita semua.